Di sebuah desa kecil yang terletak di Dusun Klipoh, Desa Karanganyar, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, seorang pengrajin bernama Ibu Pariyati telah mengukir reputasi sebagai ahli dalam seni membuat gerabah. Gerabah merupakan barang-barang kerajinan yang dibuat dari tanah liat dan kemudian dibakar menjadi bentuk yang keras. Katanya yang bikin pertama kali itu bernama Nyai Kalita, yang ada di kali sana, namanya sekarang dinamain Klipoh karena adanya yang namanya Nyai Kalita itu. Pertama bikin namanya tembikar zaman dulu, kalau sekarang gerabah gitu. Gerabah. Ya udah dari ya itu udah sama bikinnya Candi Borobudur itu duluan bikinnya tembikar. Taunya lupa katanya kalau saya udah keturunan ke-17. Ke-17 Ya. dari generasi awal. Nggak dari generasi awal, keturunan yang kira-kira ke-17. Ya kalau saya dari awal ya nggak ngikutin orang tua aja. Dari nenek moyang udah bikin kayak gini. Terus kan dari kecil ikut-ikutan mainan, bikin yang kecil-kecil gitu. Iya. Ya nggak ada yang khusus memberi mempelajari, belajar sendiri, apa belajar sendiri. Cuman lihat aja orang tua bikin apa, cara bikinnya gimana. Nih, bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat gerabah itu apa aja sih? Bahan-bahannya ya bukan tanah liat aja, cuman tanah liat aja, ambil dari sawah. Kalau masih ada, kalau nggak ada beli. Oh, Dari lain kecamatan, udah belinya dari lain kecamatan. Kalau ada ngambil di sawah, punya sendiri. Kalau punya tetangga ya nggak boleh ya. kalau untuk jenis tanah, ada tanah khusus apa tanah apa aja bisa gitu? Nggak bisa khusus tanah liat. Oh, tanah. Nggak boleh yang kecampuran itu wadas namanya, itu nggak boleh, nanti pada pecah. Kalau tanahnya terlalu licin, yang dibikin bisa halus-halus itu nanti kalau dibakar pada pecah. Kalau terlalu kasar dibikin pada ambyar, pas bikinnya kalau yang besar-besar itu ambyar. Jadi harus tanahnya pas. Nanti kalau dapat yang licin dicampurin pasir. Kalau dapat yang terlalu kasar dicariin yang lebih licin dicampur gitu. Harus pas tekstur tanahnya, nggak boleh terlalu kasar, nggak boleh terlalu licin. Harus udah paham sama tanah. Kalau nggak paham sama tanah, ambil tanah, ya nanti bisa-bisa pada rusak, pada pecah. Dulunya mah semua sampai dalam sampai situ semua nggak ada yang nggak bikin. Kalau sekarang udah banyak yang jualan di Taman Wisata Borobudur. Cuman tinggal separuh nggak ada sekarang. Kalau dulu semua bikin, nggak bisa kerja yang lain. Kalau sekarang malah udah ada yang kerja lain-lain. Udah pada banyak yang jualan juga itu di Taman Wisata Borobudur itu udah banyak. Kalau bikin saya semua dari awal sampai akhir. Bapaknya nggak bisa. Berarti benar-benar hanya ibu gitu yang megang langsung ya? Ya, cuman bagi-bagi tugas. Terus yang Iya. bapaknya itu cari yang buat bakar, cari bahannya gitu. Dari awal ya itu cari tanah terus digiling. Terus kalau udah digiling ya ini taruh sini, terus kalau banyak gilingnya banyak sekalian, terus ditutup plastik sampai nggak kelihatan, biar awet sampai 2-3 bulan nggak apa-apa. Nggak kering, maksudnya nggak keras. Kena angin pun nggak bisa dibikin, pasti kering, nggak bisa dibikin. Tadi harus plastiknya 3 sap atau berapa biar nggak kena angin. Terus nanti kalau udah dibikin ya prosesnya ini pertama yang model-model kayak gini harus udah jadi gini, nggak boleh dijemur di angin-angin seperti itu. Nah nanti kalau udah warnanya agak putih baru dijemur sinar matahari. Nanti kalau udah banyak seminggu atau berapa udah dapat banyak, satu dibakar sekalian. Nanti kalau sehari 2 kali dibakar nanti malah habis banyak itu daunnya, kayunya habis banyak. Jadi ini nggak bisa ngirit. Jemuran kalau musim panas ya paling 2 hari kering, kalau besar-besar. Kalau kecil-kecil 1 hari juga kering. Berarti tergantung cuaca juga ya? Tergantung cuaca, tergantung besar kecilnya yang dijemur. Iya. Kalau kecil-kecil cepat kering, sehari juga kering. Kalau besar
nanti diangin-anginin juga sampai 1 minggu kalau yang itu yang belum segini-segini. Ya. Ini baru nggak bikin pesenannya baru kecil-kecil. Kalau yang belum gede-gede itu diangin-angin sampai 1 minggu nanti baru dijemur. Biasanya nggak lama kalau besar. Daun kering kira-kira tingginya 2 kilan, dua tangan segini, 2 tangan, tingginya ya. seginilah. Ya. Nah, kalau udah tingginya segini kira-kira ya berapa? 3 kali 3 meter Di ruangan itu. ya di ruangan itu. Terus nanti sini atasnya dikasih kayu. Kalau udah dikasih kayu ini kalau yang udah kering tadi ya udah dikeringin sampai warnanya putih, benar-benar panas. Kalau kurang panas dibakar pada pecah. Ya. Jadi harus benar-benar kering, pas mau dibakar itu pas panas-panasnya, nggak boleh kurang panas. Tapi kalau kurang panas bisa pada pecah. Ya. Kalau udah ditata sampai 2 sap atau 3 sap, nanti ditutup pakai daun kering muter. Kalau udah muter udah ketutup, baru atasnya juga dikasih daun kering. Kalau udah daun kering atasnya dikasih abu biar itu nyalanya nggak ke atas, nggak membakar lemaknya yang buat belakang. Berarti mungkin kalau Seperti zaman modern tuh kayak pengopenan mungkin ya, cuman ini kayak pembakaran tradisional ya, gitu ya. ini memang pembakaran tradisional. Nanti kalau udah kebakar semua, bagian bawah dibolong-bolong biar ada angin masuk cepet matang. Kalau nggak dibolong-bolong bagian sana, bagian bawah, nanti lama matangnya. Gerabah sebagai warisan budaya yang kaya bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan tradisi dan keterampilan tangan para pengrajin. Dengan mendukung keberadaan gerabah, kita turut melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada selama berabad-abad. Setiap gerabah yang dibuat mengisahkan perjalanan sejarah dan identitas masyarakatnya. Mari bersama-sama melestarikan keindahan gerabah dan mendukung para pengrajinnya. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, dapat memberikan dampak positif bagi budaya dan perekonomian lokal yang ada di Indonesia.